Ya, selamat sore semuanya rekan-rekan pemuda sekalian. Ya, sepertinya tema Marriage and the Kingdom of God banyak menarik para pemuda ya untuk datang ke dalam persekutuan pemuda. Ya, hari ini kita masuk kepada seri yang kedua dari Marriage and the Kingdom of God dengan subtemanya adalah Biblical Manhood and Womanhood, a Life Imaging the Triune God. Ya, ini tema yang agak coba dimiripkan juga seperti tema minggu lalu ya, God's Calling in Marriage, a Covenant of Love and its Purpose ya. Jadi kalau dari tema ini ada 3 bagian utama yang kita akan lihat. Saya kira hari ini kita akan sama-sama memikirkannya, merenungkannya, dan mungkin nanti jika ada kesempatan kita juga bisa saling bertanya jawab. Yaitu yang pertama adalah tentang God's design for men and women. Jadi ini tentang biblical manhood and womanhood ya. Jadi bagaimana menjadi pria dan wanita sesuai dengan yang Alkitab mau. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah tentang menjadi pria dan wanita sesuai dengan yang Alkitab mau, berarti mewakili Allah Tritunggal. Nah, ini bagian yang kedua yang kita akan lihat. Dan yang ketiga adalah kalau begitu bagaimana menjalankannya di dalam konteks kehidupan sehari-hari, sekaligus mempersiapkan para pemuda untuk masuk ke dalam pernikahan, atau kalaupun ada di sini yang sudah menikah, bagaimana kita boleh menjalankannya juga dengan baik di dalam pernikahan. Jadi ada 3 bagian besar itu yang kita akan lihat, meskipun secara alurnya tidak seperti tadi, tapi di dalam alur yang akan saya bawa kita akan lihat 3 hal besar itu ya. Sekali lagi, bagaimana menjadi pria dan wanita sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, bagaimana menjadi pria dan wanita melalui kita mewakili Allah Tritunggal. Dan yang ketiga adalah bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan pernikahan. Ya, sebelum kita masuk, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami sungguh mohon anugerah-Mu, kiranya ini bukan hanya menjadi suatu materi yang dibagikan, tetapi sungguh-sungguh sesuatu yang boleh mempersiapkan kami untuk menjadi pria dan wanita yang akan nantinya masuk ke dalam pernikahan, yang juga nantinya akan berkarya di dalam masyarakat, dan juga bagaimana kami boleh menjadi terang di dalam masyarakat yang sebenarnya masyarakat saat ini sudah dipenuhi dengan berbagai kekacauan tentang bagaimana menjadi pria dan wanita. Kiranya Tuhan tolong pimpin supaya ada dari antara kami di sini yang boleh menjadi terang, yang boleh menyatakan kebenaran meskipun itu sangat sulit, sangat banyak resiko dan konsekuensi di tengah zaman saat ini. Kiranya Tuhan pimpin, biarlah kami menjadi gereja yang bersaksi untuk kebenaran Kristus yang makin diobrak-abrik oleh dunia saat ini. Kiranya Tuhan tolong berbelas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, kita pertama-tama ingin lihat terlebih dahulu apa yang dunia lihat, apa yang dunia terima tentang bagaimana menjadi pria dan wanita. Ini akan kita lihat dulu, lalu kemudian kita masuk kepada apa yang Alkitab katakan. Saya ingin masuk kepada seorang yang dikenal sebagai aktivis dari feminisme, seorang Prancis. Mari kita lihat slide-nya, yang bernama, ya kira-kira begini ya, Prancis sulit disebutkan namanya ya, Simone de Beauvoir, kira-kira demikian ya. Ya, dia ini adalah seorang aktivis feminisme, tapi juga tentu belajar filsafat, dan dia adalah partner dari another French name, Jean-Paul Sartre ya. Ini seorang filsuf Prancis, filsuf eksistensialis, dan tadi disebutkan partner, berarti sampai meninggal mereka tidak pernah menjadi suami istri yang resmi, tapi mereka hanya menjadi partner. Dan Simone ini adalah seorang yang ternyata biseksual ya. Dia menulis satu buku yang berjudul The Second Sex, dan ini salah satu kutipan di dalam bukunya yang saya ambil bukan dari bukunya tapi dari orang lain yang menuliskan tentang dia. Dia mengatakan, one is not born, dalam kurung a woman, but rather becomes woman.
Ya, jadi bukan dilahirkan sebagai seorang perempuan, tapi menjadi perempuan. Sebagai seorang perempuan tidak ada aspek biologis, tidak ada aspek secara psikis ataupun penentuan secara ekonomi yang akan menentukan seseorang menjadi seorang perempuan. Kira-kira demikian ya, apa yang dia ingin katakan. Poinnya adalah apa ya? Poinnya adalah menjadi seorang pria atau juga wanita itu pertama-tama bukan sesuatu yang intrinsik, bukan sesuatu yang ada di dalam diri seseorang. Tidak ya, menurut dia ya. Bukan sesuatu yang diberikan. Tidak, ini kita harus kerjakan sendiri, kita harus cari sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang biologis. Kalau biologis kan pasti ada di dalam tubuh, ada di dalam diri sendiri, intrinsik. Jadi kalau begitu menjadi wanita atau pria seperti apa? Yaitu sesuatu yang kita konstruksikan sendiri sesuai keinginan kita atau keinginan lingkungan yang dimana kita hidup. Ya, ini yang dikatakan oleh Simon saja ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ya. Kita mau melihat, kalau begitu berdasarkan pengertian dari dia, kita ingin melihat pengelompokan tentang sex and gender menurut pengertian dunia. Jadi apa yang dikatakan tadi itu menjadi dasar. Ya, salah satulah dasar. Ada banyak dasar-dasar yang lain yang membuat dunia kita seperti saat ini, masyarakat kita ya. Tapi ini salah satu yang paling besar yang tadi sudah dikatakan, yaitu menjadi pria atau wanita itu adalah konstruksi sosial. Nah, maka karena konstruksi sosial, mari kita coba lihat hal-hal berikut ini ya. Maka ada perbedaan-perbedaan. Ya, yang pertama adalah seks ya, atau jenis kelamin waktu lahir, yaitu laki dan perempuan. Ini ya. Kromosomnya seperti apa? Kalau laki apa kromosomnya? XY ya. Kalau perempuan X ya. Lalu hormonnya juga berbeda. Ya, ini sesuai dengan jenis kelamin. Jadi orang yang dunia sekuler, dunia yang sudah rusak saat ini dengan pengertian seks dan gendernya, mereka sebenarnya juga mengakui seks itu dua memang, laki dan perempuan. Ya. Nah, nanti bedanya di mana? Aneh-anehnya di mana? Nanti kita akan lihat. Barusan Donald Trump, presiden yang barusan sudah masuk kepada ofisnya, dia mengumumkan bahwa Amerika hanya mengakui dua seks saja, ya. Di satu sisi ini sesuatu yang sangat sesuatu yang membuat breakthrough begitu ya. Pokoknya yang ditekankan hanya laki dan perempuan. Tapi di sisi lain, ini sebenarnya sesuatu yang tidak sampai juga benar-benar merekonstruksi pemahaman masyarakat saat ini. Kenapa? Karena ya laki dan perempuan ya itu diterima memang. Akan mengubah konstruksi dunia saat ini kalau seandainya Donald Trump katakan gender itu hanya laki dan perempuan. Nah, ini akan mengubah konstruksi pemahaman sosial kita saat ini. Ya, jadi kalau mungkin Donald Trump coba ambil jalan tengah begitu ya, karena juga isu ini sangat sulit ya, sangat berat saat ini isunya. Ya, semoga ke depan Tuhan memimpin untuk makin menyatakan kebenaran di dalam Amerika ya. Meskipun dia bukan juru selamat, tetapi kiranya Tuhan memakai pemerintahan yang ada sekarang di Amerika untuk makin menyatakan kebenaran. Oke, tapi balik lagi ke sini. Jadi sebenarnya bagi masyarakat sekarang yang saya maksudkan adalah pemahaman yang sudah kacau itu, mereka pun masih mengakui laki dan perempuan ya. Tapi di sini mulai bedanya. Yang kedua adalah ekspresi seksualnya ya, ketertarikannya. Misalkan ya hetero itu yang tentu normal, lalu kemudian yang homo atau lesbian, ini tentu yang sudah menyimpang. Ya, ini ekspresi seksualnya mulai menyimpang, ya. Jadi nanti kita akan lihat Alkitab justru menyatakan ekspresi seksual harus sesuai dengan yang Tuhan atur. Ya, laki berarti dengan wanita, bukan laki dan laki atau wanita dan wanita.
ada satu buku yang coba memberikan suatu gambaran yang akan menjadi lucu ya. Yaitu misalkan contoh ya, ada seorang perempuan yang mengaku diri lesbian. Terus misalkan dia punya partner seorang yang lesbian, berarti seorang perempuan dulunya ya. Lalu di dalam perjalanannya setelah berapa tahun, kemudian yang lesbian partnernya yang ini menjadi transgender pria. Nah, kalau dia jadi transgender pria, maka yang partnernya yang satu mulai bingung kan? Saya ini seorang wanita yang punya orientasi atau ekspresi seksual lesbian. Nah, ini pasangan saya sudah jadi laki ya. Jadi kalau saya mau tetap dengan dia, berarti saya menyangkali lesbian saya, begitu kan? Karena yang saya mau perempuan, tapi dia sudah jadi laki. Kalau seandainya saya bilang, enggak, kamu tetap perempuan, bagiku kamu perempuan. Nah, ini menyangkali keberadaan dia yang dia sudah mengakui dirinya sebagai pria. Bisa paham ya? Jadi ini sangat mengacaukan, sangat kacau ya. Tapi inilah gambaran ketika dunia berusaha untuk melawan apa yang sudah menjadi order dari Tuhan. Ya, sekali lagi kita perlu tahu ini, meskipun tentu saja di antara kita menolak hal ini, tetapi kita perlu tahu sehingga ketika kita ada di dalam masyarakat, kita bisa menjadi terang di situ ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang makin kelihatan lagi chaosnya, yaitu di dalam identitas gender. Jadi ada istilahnya identitas gender. Apa tuh identitas gender? Identitas gender adalah apa yang dirasakan dan diinginkan. Ya, jadi orang sekarang berpikir bahwa, sekali lagi ya, menjadi pria dan wanita adalah konstruksi sosial. Jadi bukan ada di dalam diri saya kan? Jadi kalau begitu, apa yang saya inginkan itu yang terjadi. Jadi ditentukan oleh keinginan saya, ditentukan oleh will-nya saya, ditentukan oleh apa yang menjadi perasaan saya. Ya, jadi bukan lihat tubuh saya. Nah, jadi identitas gender itu bicara apa yang saya rasakan dan inginkan. Mulai lihat ya, di sini berarti yang ditinggikan apa, saudara-saudara sekalian? Feeling, diri ya. Pokoknya apa yang saya rasakan. Nah, di sini mulai muncul berbagai macam ya. Cisgender ini yang normal. Ya, jadi maksudnya saya pria, ya saya mau jadi pria. Saya wanita, saya mau jadi wanita. Lalu ada yang non-binary. Ya, non-binary sudah mulai kacau. Nah, ini yang day. Ya, jadi ini mix antara male sama female. Berapa persen, nggak tahu, pokoknya mix. Atau neither nor. Saya bukan male, saya bukan female. Apa dong? Male female. Nggak ada ya. Jadi ini non-binary. Terus ada juga yang disebutkan gender fluid, berganti-ganti. Kalau ini yang zaman saya dulu lah paling enggak. Ini yang biasa kita bercanda kan. Kalau pagi namanya Stephen, kalau malam namanya Stephanie kan. Semoga di sini nggak ada nama Stephen dan Stephanie. Kalaupun ada, nggak akan berubah kan, tetap Stephen atau tetap Stephanie ya. Nah, ini yang biasanya kita ubah-ubah. Dulu jadi candaan, sekarang ternyata bukan candaan lagi. Benar-benar mau jadi seperti itu. Nah, itu gender fluid ya. Identitas gender. Dan tentu yang kita sangat familiar yaitu trans ya. Yang laki mau jadi perempuan atau wanita mau jadi laki. Itu identitas gender. Lalu ada ekspresi gender. Ekspresi itu apa ya? Ekspresi berarti saya mau menghidupi gender saya di dalam masyarakat. Nah, ini misalkan tentu secara umum ada yang memang sebagai pria mau jadi maskulin, ya dia pria. Sebagai wanita mau jadi feminin. Tapi ada yang model ketiga yaitu androgyny, ya. Di mana seorang pria bisa mungkin berpenampilan seperti seorang wanita, atau seorang wanita mau berpenampilan seperti seorang pria, cross dressing biasa namanya ya. Coba kita lihat slide berikutnya ya. Lihat contoh dulu slide berikutnya. Ya, ini ada contoh androgyny kan ya. Ada yang tahu di sebelah kanan sini siapa? Siapa? Sorry? Kristen Stewart ya.
Ya sebelah ini maksudnya. Kalau ini saya nggak kenal siapa. Ya ini Kristen Stewart ya. Twilight ya. Jadi lihat ya penampilan masih kelihatan perempuan tapi berusaha untuk tampil sebagai seorang wanita. Masih kelihatan wanita mau tampil sebagai seorang pria. Ya ini yang kita lihat ya. Ya ini cross dressing, ini androgyny. Ini ekspresi gender yang kabur. Ya nanti di dalam Alkitab justru di situ menyatakan bagaimana seharusnya kita mengekspresikan gender dengan benar. Mari coba kita lihat dulu satu ayat itu. Kita lihat bersama dari kitab Ulangan. Ulangan 22 ayat yang kelima. Ulangan 22 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, jadi ini sudah ada di Taurat. Taurat sudah mengantisipasi segala kekacauan yang akan terjadi di masyarakat modern saat ini. Berikutnya ya, kita kembali ke slide yang tadi. Kita akan lihat berkaitan dengan peran gender ya. Jadi ini yang terakhir. Jadi gender itu banyak macamnya, ada identitas, ada ekspresi, ada peran, roles. Apa yang diperankan di dalam masyarakat. Nah, biasanya kalaupun pasangannya itu adalah sesama jenis, tetap saja ada yang berperan sebagai yang menjadi suami atau yang menjadi istri dalam konteks sebagai keluarga. Ya, jadi dalam peran gender ini sulit sekali. Tetap meskipun sekarang sudah kacau, ada saja tetap yang menjadi perempuan dan ada tetap yang mungkin dia laki tapi dia menjadi perempuannya, atau dia wanita tapi harus menjadi prianya. Misalkan dalam konteks keluarga. Ya, mungkin saudara pernah nonton film apa ya? Ya, pokoknya film di Amerika lah, banyak begini ya. Jadi misalkan ada satu series namanya 911. Nah, itu ada satu pasangan yang dua-dua perempuan. Maka salah satu dipanggil ayah, salah satu dipanggil ibu. Nah, inilah yang kita lihat di dalam peran gender. Nah, jadi kita sudah lihat yang menurut dunia seperti apa ya. Sedikit overview saja. Nah, sekarang kita mau coba bandingkan. Kalau begitu menurut Alkitab itu seperti apa? Ya, menurut Alkitab seperti apa? Ya, ini cukup banyak tulisannya, tapi mari sama-sama kita boleh lihat. Saya tulis saja supaya bisa lebih mengikutinya juga. Bagi saya juga secara pribadi bisa lebih mengikutinya. Ya, yang pertama adalah poin utama, titik berangkatnya itu harus kita mulai dengan Allah Sang Pencipta. Ini doktrin teologi reform. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mencipta, dan Dia mencipta dengan order, dengan keteraturan, bukan dengan kekacauan. Justru Allah membuat dunia yang kacau menjadi teratur. Nah, maka ini tentu saja berlaku kepada seksualitas dan gender. Sehingga kalau tadi kita melihat ada begitu banyak kekacauan, maka jelas itu bukan yang Tuhan mau. Karena dari awal Tuhan membuatnya menjadi teratur. Menjadi teratur. Berarti seksualitas dan gender pun haruslah teratur. Haruslah sesuai dengan apa yang memang Tuhan sudah rencanakan. Jadi kalau begitu, yang dunia lakukan ini apa ya? Yang dunia lakukan adalah gender dan seksualitas itu sesuai dengan keinginan pribadi. Ya, human autonomy. Lagi-lagi cerita dosa ya. Ingin untuk berkuasa. Ya, ingin untuk menyatakan otonomi, ingin untuk melawan Tuhan. Sehingga identitas, gender, seksualitas itu self-chosen, dipilih sendiri, self-creating, dibuat sendiri, self-constituting, ditata sendiri. Sehingga zaman sekarang orang itu disebut psychologizing self. Diri yang dipengaruhi oleh psikologinya, yang dipengaruhi oleh perasaannya, yang dipengaruhi oleh apa yang dia inginkan.
sejarawan gereja Carl Trueman, dia banyak tulis tentang ini. Dia mengatakan kalau zaman dulu misalkan orang datang ke dokter dan mengatakan, "Dokter, saya rasa saya ini wanita." Jadi adalah seorang pria misalkan. Maka dokter itu akan bilang, "Saya akan kasih kamu obat deh supaya pikiranmu lebih beres. Karena kamu adalah seorang pria, tapi kamu merasa wanita. Nah, ini perlu obat. Ini kamu perlu dibereskan pikirannya, mentalnya perlu dibereskan." Jadi biologi, cara hidup menjadi pria atau wanita mengikuti organ tubuh. Tapi kalau sekarang apalagi sudah terjadi kan di India, di Thailand ya, dilegalkan pernikahan sesama jenis ya. Sebelum dilegalkan pun sebenarnya sudah secara de facto legal kan begitu di sana ya, sudah sangat marak ya. Kalau sekarang orang datang dan mengatakan, "Saya pria, tapi saya rasa saya adalah seorang wanita, tolong operasi saya," transgender gitu ya, maka dokter akan langsung mengiyakannya. Kenapa? Karena zaman sekarang orang diatur oleh perasaan, oleh hati. Nah, ini bisa berpengaruh juga di dalam gereja, saudara-saudara sekalian. Teologi sesuai dengan perasaan. Cari gereja sesuai dengan perasaan. Ibadah apa yang menyenangkan diri. Pelayanan apa yang membuat saya senang, itu yang akan saya lakukan. Psychologizing self, bukan theologizing self. Bukan diri yang ditentukan oleh teologi, oleh doktrin, oleh firman. Itu yang harusnya terjadi. Jadi karena demikian, maka hal yang dari teratur diubah menjadi kacau. Inilah yang terjadi. Dari chaos menuju order, itulah yang Tuhan lakukan. Tapi dunia justru mengubah yang teratur menjadi kacau. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Kita ingin lihat lebih jauh lagi. Kalau begitu seks dan gender menurut Alkitab seperti apa? Next slide. Jadi kita mulai tadi dengan titik berangkatnya adalah Allah mencipta dengan order. Allah kita adalah Allah yang membuat sesuatu dari chaos menjadi teratur. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah kita mau melihat bahwa Tuhan kita, Allah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Manusia berarti pria dan wanita. Pria dan wanita itu adalah gambar dan rupa Allah. Mari sekali lagi kita lihat ayat ini ya. Ayat yang akan berulang kali ketika kita bertemu dengan tema-tema seperti ini, kita akan kembali lagi ke sini. Tapi mari sekali lagi kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-27. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki dan perempuan sama-sama gambar Allah. Kalau begitu berarti saudara-saudara sekalian, sejak dari awal Alkitab sudah menyatakan seksualitas kita itu adalah ciptaannya Tuhan, bukan ciptaan kita sendiri. Yang mau tadi ya self-creating, self-chosen, itu akhirnya justru melawan pengaturan yang Allah sudah berikan. Ya, jadi seksualitas itu adalah ciptaan Tuhan. Laki dan perempuan itu objektif, fixed dari Tuhan, bukan fluid. Bukan Stephen dan Stefani, bukan. Ini fix dari Tuhan. Jadi berarti poin yang pertama yang kita harus lihat, seks dan gender itu harus konsisten. Ya, tadi kalau kita lihat seks dan gender kalau menurut dunia konsisten atau tidak? Tidak konsisten ya. Saya jenis kelamin apa, lalu kemudian bagaimana saya hidup belum tentu harus sesuai dengan itu, sesuai dengan jenis kelamin saya. Tapi di sini justru kita melihat seks dan gender harus konsisten. Jadi kalau laki berarti bersikaplah seperti laki, wanita bersikaplah seperti wanita. Ini Alkitab mau. Nanti kita akan lihat ya, kalau begitu sikap pria seperti apa, sikap wanita seperti apa, nanti kita akan lihat bersama. Jadi saudara-saudara sekalian,
maleness atau kepriaan dan femaleness, keperempuanan, ini adalah bagian dari menjadi gambar dan rupa Allah. Mungkin begini ya, mungkin orang kan bisa berpikir begini, loh kan Tuhan kita bukan pria dan bukan wanita, betul ya? Allah kita adalah roh adanya. Lah kalau Allah kita adalah roh adanya, maka bagaimana bisa disebutkan bahwa kepriaan dan keperempuanan itu bagian dari menjadi gambar dan rupa Allah? Nah saudara, mari coba kita lihat ya satu ayat tentang Allah kita adalah Allah yang bertindak seperti seorang ibu. Mari kita lihat dua ayat. Yesaya 66 ayat Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama. Yesaya 49 ayat 15. 1, 2, ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi di sini Tuhan membandingkan dirinya dengan seorang ibu. Ibu harusnya tidak ada yang mau meninggalkan bayinya. Tapi di sini Tuhan ingin katakan seolah-olah jikalau ada seorang ibu meninggalkan bayinya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Berarti siapa yang lebih ibu? Ibu orang atau Tuhan sendiri? Tuhan ya. Tuhan lebih ibu daripada seorang ibu di sini maksudnya. Jadi berarti Tuhan kita punya aspek femininitas di sini. Sehingga seorang wanita adalah seorang yang harusnya mewakili Allah yang juga memiliki aspek keibuan seperti ini. Atau lebih tepatnya, karena Allah memiliki aspek keibuan, maka seorang wanita haruslah hidup seperti Allah. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi nanti, tapi ini bagian awal saja kita melihat bahwa maleness and femaleness itu bagian dari menjadi gambar dan rupa Allah. Nah itu dari sisi wanita. Kalau dari sisi pria saya kira lebih mudah ya. Tuhan kita menyatakan diri sebagai apa? Sebagai, ya Yesus menjadi seorang pria, tapi yang saya maksudkan adalah Allah kita itu seringkali menamakan dirinya sebagai Lord. Tuan berarti memiliki aspek otoritas di situ. Nah, sehingga seorang pria harusnya mewakili otoritasnya Allah. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa memang maleness and femaleness itu adalah bagian dari menjadi gambar dan rupa Allah. Dan betul Yesus itu gambar dan rupa Allah yang sejati, bukan? Setuju? Ya, Yesus gambar dan rupa Allah yang sejati. Nah, dia berinkarnasi menjadi seorang pria, Ya, jadi pria sejati. Ya, mari jadilah seperti Kristus. Ya, jadilah seperti Kristus. Seorang pria, seorang anak, seorang saudara, seorang sahabat. Yesus bertumbuh bagaimana menjadi seorang pria. Mari coba kita lihat ya, Lukas 2 ayat 42. Lukas 2 ayat yang ke-42. Mari kita lihat bersama. Lukas 2 ayat 52 saja. 52. 1, 2 ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lihat ya, Yesus bertumbuh sebagai seorang pria. Maka kepriaan sekali lagi itu adalah bagian dari menjadi gambar dan rupa Allah. Jadi menjadi gambar dan rupa Allah itu bukan gender neutral ya. Ada bagian yang dimana pria benar-benar mewakili secara unik gambar dan rupa Allah. Begitu juga ada bagian yang dimana wanita secara unik mewakili gambar dan rupa Allah. Ini bukan gender neutral ya. Jadi semua gambar dan rupa Allah. Bagaimana? Semua sama. Ada bagian sama, tapi juga ada bagian yang unik. Nanti kita akan lihat ya keunikannya seperti apa. Ya, poin terakhir, penebusan
yang Yesus kerjakan menjadi efektif karena dia menjadi daging. Jadi sekali lagi ya, daging ini sebagai seorang pria ini adalah bentukan sebagai gambar dan rupa Allah. Next ya, kita lanjutkan. Jadi maka karena seksualitas ya atau jenis kelamin ini adalah pemberian dan pengaturan dari Tuhan, maka sekarang kita akan melihat bagaimana seharusnya pria dan wanita menjalankan perannya. Nah, ini masuk kepada peran gender tadi ya, atau ekspresi gender juga. Jadi bagaimana kita menjalankan peran kita. Tadi kita sudah melihat bahwa seks dan gender itu harus konsisten ya. Sekarang kita juga akan lihat seks dan gender role atau peran itu harus konsisten. Konsisten yang dimaksud adalah masing-masing memiliki role-nya sendiri sesuai dengan pengaturan Tuhan. Jadi ada bagian yang manhood, ada bagian yang womanhood. Nah, sekarang mari kita masuk ya. Untuk itu kita perlu lihat Kejadian pasal yang kedua. Mari kita lihat pertama Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama, 1, 2, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengambil manusia, mengambil siapa itu? Mengambil Adam. Jadi kalau kita lihat di sini, siapa yang dapat perintah pertama? Siapa yang dapat mandat dari Tuhan? Pria kan ya. Belum ada wanita di sini karena Hawa baru diciptakan, dikatakan di ayat yang ke 19. Jadi waktu Tuhan memberikan perintah, Adam saja yang ada, sedangkan Hawa belum ada. Jadi pertama, Tuhan cipta Adam terlebih dahulu karena Adam yang akan diberikan perintah oleh Tuhan. Lalu Tuhan mencipta Hawa sebagai penolong untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat ayat 18, 1, 2 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, jadi penolong yang sepadan. Sebenarnya di Pemuda kita ada rencana tema, apa temanya? Setara atau sepadan ya? Sepadan atau sama ya? Nggak salah ya. Tapi kita tidak, kayaknya nggak akan sampai ke situ, jadi saya singgung-singgung sedikit. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, penolong ya, penolong yang sepadan. Berarti pria tidak akan menjadi utuh kalau belum ada wanita. Dan demikian juga wanita tidak akan menjadi utuh kalau belum ada pria. Nah, ini makanya disebutkan penolong yang sepadan. Tapi kalau jadi wanita ya, penolong, wih, lebih kuat nggak? Penolong loh, lebih kuat ini dong penolong ya. Penolong lebih kuat, setuju nggak para wanita? Yang laki-laki, masa sih gitu ya. Nah, jadi ini bukan lebih kuat atau lebih lemah ya saudara-saudara sekalian. Tapi kuat dan lemah itu relatif, meskipun ya secara anatomi ya, seharusnya pria bisa lebih punya kekuatan. By the way, ada seorang di Olimpiade kemarin, atau di Olimpiade Tokyo kalau tidak salah ya, seorang wanita transgender menjadi laki. Oh, itu petinju ya. Ya itu petinju. Tapi itu nggak tahu terbukti atau tidak ya. Tapi yang saya maksudkan itu kayaknya yang sebelumnya ya. Oh sorry, dia seorang pria transgender perempuan. Terus dia ikut weightlifting. Weightliftingnya wanita. Nah, ini pria yang jadi perempuan kan. Terus ikut weightlifting wanita. Kira-kira menang nggak? Kalah justru. Kalah. Saya lupa nama, nanti coba cari saja. Kalah dia justru. Kalau tidak salah orang Australia atau New Zealand. Justru kalah. Jadi ini unik sekali ya. Maka itu mau membuktikan, saya kira memang harusnya laki-laki diberikan kekuatan yang bisa lebih kuat dibandingkan wanita. Meskipun mungkin ada case-case tertentu yang bisa sebaliknya ya. Tapi poinnya saya kira bukan masalah kuat atau lemah. Poinnya adalah
bagaimana bersama-sama saling mendukung di dalam menjalankan visinya Tuhan. Nah, itu poinnya saya kira. Jadi visi Tuhan apa di sini? Untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ini visi Tuhan. Untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Ini visi Tuhan yang sudah diberitahukan sebelumnya. Oleh karena inilah, maka perempuan hadir untuk menggenapi visi Tuhan. Jadi penolong dalam arti menggenapi visi Tuhan. Bukan yang lebih kuat, lebih garang begitu ya. Bukan, tapi untuk menggenapi visinya Tuhan. Ya, next. Jadi Hawa itu menjadi penolong di dalam menggenapi mandat Allah. Adam dan Hawa akan bersama-sama membangun keluarga untuk memenuhi mandat Allah. Kalau cuma Adam tidak bisa bangun keluarga, hanya Hawa juga tidak bisa. Tetapi setelah membangun keluarga, Adam menjadi pekerjanya. Tahu dari mana? Karena nanti waktu Tuhan hukum Adam, Tuhan bilang apa? Engkau tetap akan bekerja, tetapi hasilnya akan sangat sulit. Engkau harus berpeluh baru bisa mendapatkan hasilnya. Berarti Adam jadi pekerjanya. Terus kalau begitu wanita apa? Santai-santai, tenang saja? Tidak. Wanita dia yang akan mengurusi keluarga. Dari mana kita tahu? Karena hukuman juga bagi wanita adalah di dalam hal melahirkan. Karena itu tugas utamanya. Ya, jadi mengurusi keluarga bukan melahirkannya tok ya, tapi maksudnya setelah melahirkan, mengurusi keluarga itu adalah bagian utama dari wanita. Nah, jadi disinilah kita melihat Adam dan Hawa saling melengkapi. Hawa menjadi penolong bagi Adam di dalam menggenapi panggilan Tuhan. Nah, ini rancangannya Tuhan sejak awal. Nah, sekarang tapi kita lihat ya, ketika dosa masuk, maka apa yang terjadi? Ketika dosa masuk, Adam tidak memimpin, melainkan siapa yang memimpin? Hawa. Iya kan? Iblis sangat paham, saya mau masuk dari Hawa. Karena Hawa, dia yang bukan pertama mendapatkan firman. Nah, jadi ini saudara-saudara sekalian, bukan berarti modelnya adalah selalu maka yang menjadi masalah itu istri di rumah ya, karena iblis masuk lewat istri selalu, bukan ya. Tapi poinnya adalah, poinnya begitu memang, bukan. Poinnya adalah Hawa, iblis tahu Hawa memang harus yang didatangi terlebih dahulu, karena dia bukan yang dapat perintah. Hawa sangat goncang di dalam firman Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Kepada Adam memang. Dan pasti Adam kasih tahu juga kepada Hawa. Tetapi, waktu iblis berkata, kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Hawa langsung mulai bingung. Oh, jangan-jangan bukan pasti mati, tapi mungkin bisa mati. Kalau bahasa Inggrisnya itu sangat bisa kelihatan. Tuhan berkata, you will surely die. Sedangkan Hawa berkata, might die, mungkin bisa mati loh. Langsung iblis katakan, tidak mungkin akan mati. You will not surely die. Langsung Hawa pegang otoritas dari iblis. Nah, dari sini berarti kita lihat wanita perlu otoritas. Maka otoritas yang penting adalah otoritas dari pria yang harusnya membawa otoritasnya Allah. Kalau otoritas yang justru diberikan bukan otoritas dari Allah, otoritas yang berdasarkan prinsip sendiri, maka disinilah yang akan merusak keluarga. Nah, maka saudara-saudara sekalian, pria harus pegang otoritas firman. Ini pria, saudara. Pria harus pegang otoritas firman. Karena kalau pria goyang, maka keluarga juga akan jadi goyang. Lihat, Adam juga goyah, maka akhirnya Adam dan Hawa sama-sama jatuh ke dalam dosa dan seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sekali lagi, kecenderungan perempuan memang Tuhan bikin demikian, bergantung kepada otoritas. Tapi perempuan harus hati-hati, engkau bergantung kepada otoritas yang mana? Otoritas dari seorang pria yang takut Tuhan,
atau seorang pria yang melawan Tuhan. Hati-hati, otoritas mana yang engkau pegang. Engkau sangat fragile untuk gantung kepada otoritas. Tapi mari lihat otoritas yang mana yang harus engkau gantungkan hidupmu. Hawa salah bergantung otoritas, Adam saat itu tidak menjalankan perannya, maka kita tahu apa yang terjadi setelahnya, termasuk kita mendapatkan upah dari dosa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itu yang kita lihat. Adam tidak memimpin, Hawa yang take charge, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini menarik. Yang pertama dituntut oleh Tuhan siapa? Adam, bukan Hawa ya. Padahal yang pertama makan buah adalah Hawa, tapi yang dituntut adalah Adam. Kenapa? Karena Adam harus pegang otoritas, tapi dia gagal, maka dia dituntut oleh Tuhan. Jadi dalam keluarga yang paling dituntut itu pria. Tapi kalau begitu jangan bilang, kalau itu saya nggak mau menikah lah, ya. Nggak mau menikah juga dituntut oleh Tuhan loh. Jadi prialah yang harusnya memegang otoritas, karena pria juga yang akan Tuhan tuntut untuk mengarahkan keluarga kepada apa yang Tuhan mau. Jadi Allah menghukum Adam dalam hal pekerjaan, tadi kita sudah bahas. Lalu Allah menghukum Hawa dalam hal beranak cucu. Kesimpulannya, hukuman berbeda karena apa? Role-nya berbeda. Ya, jadi gender role-nya berbeda. Ada keunikan masing-masing yang mencerminkan Allah Tritunggal. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu bagian penebusan. Kalau begitu, apa rencana Allah secara lebih komprehensif bagi kaum pria, dan apa rencana Allah bagi kaum wanita? Nah, saya kira ini bagian yang praktis yang kita harus masuk sampai ke sini, sehingga tujuan dari tema pemuda kita ini yang selama beberapa kali ini tentang marriage and the kingdom of God bisa membawa kita, mempersiapkan kita menjadi pria dan wanita yang akan masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Ini adalah bagian yang tentu saja saya sendiri juga bergumul, tapi mari sama-sama kita boleh belajar bersama. Yang pertama ya, tugas dari pria adalah tugas memimpin dalam hal rohani. Nah, ini sudah kita bahas tadi, tapi mari kita boleh lihat lebih detail. Jadi pria yang dewasa itu pria yang bagaimana? Apakah punya financial freedom? Bukan. Apakah punya mungkin misalkan posisi yang sangat bagus dalam pekerjaan? Bukan. Jangan-jangan mungkin secara keuangan dia bisa lebih sedikit daripada apa yang didapat oleh istrinya. Nah, ini bisa jadi isu, tetapi pria dignitasnya bukan dari situ. Pria dignitasnya adalah di dalam memimpin secara kerohanian. Maka pria harus menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani berarti dia harus pertama-tama sungguh-sungguh hidupnya diisi oleh Kristus dan dia tinggal di dalam Kristus. Maksudnya adalah pria jangan hanya mencari pasangan karena mengisi kekosongan hidup. Itu berarti belum dewasa rohani. Karena dia belum ada relasi dengan Tuhan yang kuat, bagaimana dia bisa kemudian membawa keluarga untuk hidup di hadapan Tuhan. Kalau pria tidak dewasa secara rohani, maka istri yang menikahi pria tersebut tidak akan menjadi istri, malah menjadi ibu. Karena prianya jadi anak. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari kita sebagai pria sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Bertumbuhlah secara kerohanian. Berarti prialah yang justru harus paling banyak ikut pembinaan iman, begitu ya. Coba kita lihat di sini lebih banyak pria atau wanita? Sepertinya lebih banyak wanita. Di mana pria-prianya? Mari sebagai pria ya, kita justru harus mengejar pertumbuhan rohani. Sekali lagi ya, yang Tuhan tuntut adalah kita. Pertama-tama kita yang dituntut. Ya, memang Hawa dihukum, tetapi yang Tuhan tuntut terlebih dahulu adalah Adam. Nah, maka mari kita harus memperhatikan hal ini. Mari kita melatih diri kita dalam bertanggung jawab. Itu adalah seorang pemimpin. Dia berarti melatih diri di dalam bertanggung jawab.
Mulai dari mana? Mulai bertanggung jawab di gereja. Karena gereja itu juga keluarga, bukan? Gereja itu juga keluarga. Maka mari belajar mulai bertanggung jawab di gereja. Jadi kalau misalkan ya seorang wanita mau cari pasangan, tapi dia mau cari pasangan di luar gereja, harapannya bisa bawa masuk ke dalam gereja. Ya itu sesuatu yang terlalu ideal dan sesuatu yang sebenarnya akan memberikan salib yang terlalu besar nantinya bagi hidupmu. Maka lebih baik carilah yang di dalam gereja, yang sudah terbiasa melatih diri di dalam melayani Tuhan, yang sudah bertanggung jawab di dalam gereja, di dalam keluarga Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita sebagai pria melatih diri kita di dalam melayani Tuhan di gereja, sehingga kita bisa Tuhan pakai untuk membangun keluarga. Ada tambahan yang bagus dari John Piper. John Piper punya satu buku, Recovering Biblical Manhood and Womanhood, dan dia berkata, mungkin ini banyak masalah di Amerika, tetapi juga saya kira dengan adanya sosial media dan seterusnya, ini juga menjadi masalah sekarang di masyarakat secara umum, yaitu apa? Pornografi. Lalu John Piper berkata, seorang pria kalau dia terikat dengan pornografi, itu berarti adalah seorang pria yang belum bertanggung jawab. Karena dia tidak melihat kekudusan wanita, dan dia tidak mau berjuang untuk menguduskan seorang wanita, tapi untuk menyenangkan dirinya. Nah, maka mari kita menjauhi dari hal ini sebagai seorang pria, sehingga kita benar-benar memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Pria seorang pemimpin berarti sebagai seorang pemimpin dia akan menyediakan makanan, khususnya yang paling utama makanan spiritual. Dialah yang akan menjaga dan mencegah keluarga tersebut sehingga tidak jatuh di dalam godaan dari iblis, yang dimana Adam gagal untuk melakukannya. Dan pria selain belajar firman, ternyata pria juga adalah seharusnya bertumbuh di dalam doa. Bertumbuh dalam doa. Ini sesuatu yang terkadang kita pikir yang paling banyak berdoa biasa ibu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, ini dari bukunya Pak Jimmy ya, Pernikahan dan Keluarga kalau tidak salah judulnya. Kemudian di situ dia mengatakan pria seharusnya bertumbuh di dalam doa. Terus saya pikir-pikir, betul juga. Kenapa? Karena para rasul dikatakan tugas utamanya adalah memberitakan firman dan berdoa. Tahu kan ya, makanya para rasul harus memilih diaken. Karena pelayanan meja sudah terlalu banyak jemaat yang harus dilayani, sehingga mereka sudah sulit untuk mempersiapkan diri memberitakan firman dan berdoa. Jadi berarti doa adalah seharusnya menjadi habit seorang pria. Nah, maka mari sebagai pria kita bertumbuh di dalam doa. Mari kita datang ke dalam persekutuan doa, sehingga kita bisa belajar menjadi seorang pria yang memimpin di dalam hal rohani. Nah, ini yang pertama ya, cukup panjang yang pertama. Tapi mari kita mungkin nomor selanjutnya akan lebih pendek. Yang kedua adalah integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran itu apa maksudnya ya? Maksudnya mengaku dosa dan bertobat. Memang sebagai pria ada dignitas yang bisa akhirnya terarah kepada sesuatu kesombongan, sehingga kita sangat sulit untuk mengaku salah kita. Padahal justru sebagai prialah yang harus terlebih dahulu mengaku dosa dan bertobat. Kenapa? Karena dia yang harus membawa keluarganya juga hidup di dalam pengakuan dosa dan pertobatan. Jadi dia harus menjadi pemimpin, sekali lagi seperti poin nomor 1 di dalam hal rohani, dan nomor 2 memberikan sesuatu yang konkret, yaitu di dalam hidup yang mengaku dosa dan bertobat. Ketiga ya, ketiga di dalam hal memimpin dengan melayani dan berkorban. Jadi ini berbeda dengan memimpin secara otoriter. Jangan menjadi pria yang memimpin secara otoriter. Itu bukan gambaran yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan kita menjadi pemimpin seperti seorang hamba, servant leadership. Ini mewakili Kristus. Kristus pemimpin. Tapi Kristus tidak pernah otoriter. Justru Kristus memimpin dengan cara berkorban. Dan lewat pengorbanannya,
kita menjadi tertarik untuk mengikut dia. Setuju tidak? Karena pengorbanannya kita jadi tertarik. Karena kasihnya itulah yang menarik kita. Jadi pria menarik wanita melalui pengorbanan, melalui pelayanan, belajar seperti Kristus. Tapi bukan ditarik kepada diri sendiri ya. Ditarik kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi pria melayani, pria membawa orang kepada Kristus, dan dia mempersiapkan seorang wanita, mempersiapkan istrinya menjadi mempelai Kristus. Mari coba kita lihat bersama ya, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 dan 26. Mari kita baca bersama, 1-2 ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Jadi pria menguduskan istri. Untuk apa? Karena istri ini di dunia istrinya, tetapi nanti ketika Kristus datang kedua kali, istri ini akan menjadi mempelai wanita Kristus, kita juga sendiri akan menjadi mempelai wanita Kristus. Maka mari kita mempersiapkan pasangan kita untuk menjadi kudus di hadapan Kristus. Keempat, mengekspresikan kemarahan yang suci. Jadi pria perlu marah. Bukan cuma boleh marah ya, perlu marah ya. Tapi marah yang suci. Marah yang mewakili amarah Allah. Marah yang karena kebenaran. Kalau wanita paling banyak marah, enak nggak ya? Nah ini nggak enak ya. Dapat guru, wah ibunya suka marah. Apalagi teriak-teriak. Nggak suka kita ya, punya guru seperti demikian. Kalau punya bapak guru yang suka marah, bukan nggak suka, tapi jadi takut. Nah ini lain ya. Jadi pria kita mengekspresikan kemarahan yang suci. Yang kelima, saudara-saudara sekalian, kita bertekun, setia. Nah ini mewakili Allah Bapa, Allah yang setia. Setia di dalam mengasihi, setia di dalam cinta kasih. Kalau kita ingat kisahnya Hosea ya, wah ini sulit sekali kisah Hosea. Menikahi Gomer yang adalah seorang yang tidak beres, seorang perempuan yang tidak beres. Lalu setelah menikahi, Gomer pergi lagi, disuruh lagi menikahi. Ini bentuk cinta kasih dari Tuhan. Kita tidak dipanggil, atau ya mungkin ada, tetapi itu panggilan yang sangat khusus ya untuk menjadi seperti Hosea. Tapi poinnya adalah ya itulah kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Maka kita belajar sebagai pria untuk mewakili kesetiaan, ketekunan dari kasih Allah. Keenam, mendengar. Ya, mendengar memang sulit. Mendengar ini kalau ya tergantung ya, mungkin ada pria juga lebih mau didengar, ada juga mungkin istri lebih mau didengar, ya memang bisa macam-macam modelnya ya. Tapi mungkin sebagai pria jarang mau mendengar, tapi menyuruh lebih banyak kan ya, daripada mendengar. Jadi, tetapi saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk mewakili Allah di dalam hal mendengar. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mendengar. Mari coba kita lihat ya. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dan 24. Yang wanita membaca ayat 23, lalu 24 pria membacanya. 23 Keluaran pasal yang kedua, wanita. 1-2 ya. Pria, lalu Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengar rintihan, teriakan,
pertolongan yang harusnya diberikan kepada Israel. Terakhir, memberi keberartian. Nah, ini kenapa memberi keberartian? Karena wanita di dalam kitab Kejadian kita melihat sebagai penolong. Nah, maka sebagai penolong di situ kita belajar sebagai pria untuk boleh mengapresiasi, untuk boleh memuji dan kemudian mengakui keberartian kehadiran sebagai seorang penolong. Karena kalau tidak ada penolong, kita tidak bisa menjalankan apa yang menjadi bagian panggilan Tuhan bagi kita. Mari kita lihat slide berikut. Ini adalah kutipan dari John Piper ya. Where are the men with a moral vision for their families? Di mana para pria yang memiliki visi moral bagi keluarganya? A zeal for the house of the Lord, yang memiliki api gairah bagi rumah Allah, yang memiliki komitmen yang besar untuk perkembangan kerajaan Allah, yang memiliki mimpi yang jelas untuk misi gereja, dan yang memiliki hati yang lembut untuk berjuang dengan setia supaya membuatnya nyata. Ini adalah seruan bagi kita para pria. Kiranya lebih banyak dari pria di sini, dari gereja ini ataupun dari cabang yang lain, untuk sungguh-sungguh boleh menjadi para pemimpin rohani. Kita sangat kekurangan pemimpin rohani di zaman ini. Mari kita sama-sama berjuang untuk memiliki visi menjadi pemimpin rohani. Ada di sini yang berencana pria menjadi penatua. Nah, ini menjadi pemimpin rohani, saudara-saudara sekalian ya. Menjadi pemimpin rohani. Mari kita merindukan hal tersebut. Kata Paulus, itu adalah keinginan yang baik, yang indah, pekerjaan yang baik dan yang indah. Mari kita boleh memimpikan satu waktu saya ditabiskan jadi penatua. Nah, ini mimpi yang bagus, saudara ya. Kita menjadi pemimpin secara rohani. Baik, jangan cuma mimpi ya, tapi didoakan. Oke, terakhir saudara-saudara sekalian, rencana Allah bagi kaum wanita. Ya, ini penebusan. Tadi kita sudah lihat creation, fall, dan sekarang kita tiba kepada penebusan. Rencana Allah bagi kaum wanita. Pertama, penolong yang sepadan. Tadi kita sudah lihat itu. Lalu, yang kedua adalah tunduk dengan sukarela. Nah, ini berbanding terbalik dengan tunduk yang terpaksa ya. Jadi ada orang tunduk-tunduk saja sih ya, tapi terpaksa. Nah, itu bukan mewakili Allah. Di dalam Allah Tritunggal ada penundukan tidak? Ada tidak? Ada ya? Bagaimana penundukannya? Kristus tunduk kepada Bapa, Roh Kudus mengikuti perintahnya Kristus. Jadi ada penundukan. Maka wanita yang tunduk itu wanita yang jadi seperti Allah loh. Jadi tunduk bukan berarti aduh kita ini rendah, tunduk-tunduk saja. Itu kalau tunduk terpaksa. Tapi kalau tunduk dengan cinta kasih, tunduk dengan sukarela, kita mewakili Allah. Karena Allah Tritunggal juga tunduk kepada satu sama lain. Nah, mari kita sungguh-sungguh hidup sebagai seorang Kristen yang mewakili Allah. Ketiga, saudara-saudara sekalian, penghormatan bagi pasangan. Ya, jadi agak mirip juga seperti tadi. Pria menghargai, memberikan pengertian, apresiasi kepada wanita, ini sebaliknya. Tapi ini lebih kepada penghormatan. Karena dikatakan di dalam kitab Efesus bahwa pria harus mengasihi istri dan istri menghormati suami. Penghormatan ini juga mewakili Allah. Mewakili Allah, karena bukankah Kristus juga berkata, saya datang ke dalam dunia untuk apa? Memuliakan Bapa, bukan? Maka ini juga bagian dari menjadi seperti Allah, penghormatan bagi pasangan. Dan tentu saja bukan berarti pasangan menjadi yang nomor satu, bukan. Tapi kita mau menghormati Allah, mau melayani Tuhan dengan cara melalui menghormati pasangan. Nah, ini bagian dari menjadi wanita. Keempat, peka dengan kebutuhan pasangan. Maksudnya begini saudara, maksudnya adalah bukan peka dengan kebutuhan diri,
Jangan jadi wanita yang cuman pakai waktu untuk me time lah, untuk manicure, pedicure, untuk ke salon dan lain sebagainya. Itu memenuhi kebutuhan diri saja. Mari jadi wanita yang boleh melihat apa yang harus saya lakukan untuk menjadi berkat di dalam keluarga dan di dalam gereja atau masyarakat. Saudara bisa baca bagaimana menjadi wanita yang peka dengan kebutuhan keluarga atau kebutuhan masyarakat di dalam Amsal pasal yang ke-31. Nah, ini Amsal yang bisa jadi renungan bagi seorang wanita. Bagaimana menjadi wanita Kristen? Mari kita memperhatikan hal ini. Bagaimana menjadi seorang wanita yang mencerminkan Allah di dalam berkeluarga. Kelima, saudara-saudara sekalian, kesedihan yang suci. Kalau tadi apa pria? Kemarahan yang suci. Kalau wanita, kesedihan yang suci. Bukan dibalik, saudara ya. Ya, memang ada juga lelaki yang seperti Yeremia. Dia disebut the weeping prophet. Selalu sangat meratap. Makanya dia tulis kitab ratapan. Tetapi pria mewakili kemarahan yang suci secara umum. Wanita kesedihan yang suci. Jangan jadi wanita yang mewakili kemarahan yang tidak suci pasti. Tidak kudus jadinya ya. Mari mewakili kesedihan yang suci. Nah, ini mewakili Roh Kudus, saudara. Kenapa? Karena bukankah Roh Kudus itu dikatakan bisa didukakan? Bukankah Roh Kudus dikatakan jangan engkau mengeraskan hatimu terhadap kuasa Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, maka kalau kita memiliki kesedihan yang suci, kita berarti mewakili Roh Kudus. Imaging the Holy Spirit. Ini panggilan seorang wanita. Sedih karena apa? Oh, sedih karena kurang ada uang? Bukan, itu nggak suci berarti ya. Sedih karena mungkin tidak bisa jalan-jalan? Bukan, itu berarti juga bukan yang suci. Sedih karena kebenaran, karena visi Allah, karena rancangan Tuhan belum jadi. Sedih karena mungkin anak tidak hidup dalam Tuhan. Sedih karena mungkin suami tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sedih karena hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Keenam, menerima, memeluk, dan merangkul. Itu lawannya adalah mematikan semangat. Jadi jangan menjadi istri seperti istrinya Ayub ya, yang berkata kepada Ayub, wah, sudah ada perempuan yang menghafal ayat ini untuk siap-siap nantinya ya. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Istrinya Ayub, tinggalkanlah Allahmu, kira-kira demikian ya. Ini mematikan semangat. Padahal saat itu Ayub lagi masih mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mungkin setelah itu Ayub mulai pikir apa yang dikatakan istrinya, lalu kemudian itu salah satu yang mempengaruhi Ayub mulai mempertanyakan keadilan dan bijaksana Tuhan. Mari jangan menjadi istri yang mematikan semangat, tapi yang menerima kelemahan, yang memeluk, yang merangkul, yang mau menguatkan, menopang, menjadi penolong, sebagai seorang penolong yang mendukung pria untuk menggenapi panggilan Tuhan. Ketujuh, mengasuh dan membesarkan. Mengasuh dan membesarkan. Ini berarti menjadi apa, saudara? Ibu rumah tangga ya. Maka zaman sekarang mungkin wanita seringkali berpikir bagaimana menjadi wanita karir kan? Bagaimana saya bisa maju ke dalam karir? Tapi justru saudara-saudara sekalian, Alkitab mau mengatakan bahwa panggilan wanita yang utama adalah mengurusi keluarga, mengasuh dan membesarkan anak. Ini mewakili Roh Kudus. Karena bukankah Roh Kudus itu yang melahirkan kita? Iya kan? Kita dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudus. Dan dia bukan cuma melahirbarukan kita, dialah yang terus menuntun, menyertai, menghidupkan, nurturing kita, sehingga kita menjadi orang yang dewasa di dalam rohani. Bukan cuma lahir, tapi juga dewasa di dalam rohani. Itu karya Roh Kudus. Maka menjadi ibu rumah tangga berarti mewakili pekerjaan Roh Kudus. Nah, maka ini bukan pekerjaan yang dikatakan, nah ini bukan profesi, ini rendah menjadi ibu rumah tangga. Tidak, ini justru lebih profesional dibandingkan para profesional yang lain. Profesional yang lain kerja berapa jam sih?
8 jam sehari itu sudah dikatakan profesional. Tapi ibu rumah tangga terus kerja sampai malam, tidur mungkin yang lebih telat. Ini lebih profesional dibandingkan dengan para profesional yang lain. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Luther mengatakan menjadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang baik. Di dalam Efesus dikatakan kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, seringkali kita berpikir pekerjaan baik, oh apa ya panggilan saya? Pekerjaan baik, oh saya ini nanti jadi apa nantinya ya? Tapi pekerjaan baik, kata Luther, pertama-tama jadi ibu rumah tangga. Itu pekerjaan baik. Kenapa baik? Karena mewakili Roh Kudus. Kenapa baik? Karena mengasuh dan membesarkan anak yang nantinya akan Tuhan pakai. Nah, maka mari jadi ibu yang sungguh-sungguh mewakili Roh Kudus yang mengasuh dan membesarkan kita. Ya, saya kira saya sampai di sini dulu. Jikalau mungkin ada yang ingin bertanya, memberikan pendapat, kita bisa melanjutkannya. Ya, kita terima dulu ya. Baru setelah ini siapa tahu kalau ada waktu kita lanjutkan. Kalau tidak, kita tutup dalam doa. Ya, silakan. Ya. Ya mungkin ya pertama it works. Oke, mungkin kita perlu lihat juga, bukan kita mau cari-cari kesalahan ya, bukan ya. Mungkin tapi kita bisa lihat misalkan seberapa lama it's been working, ya kan? Dan kira-kira juga seberapa bisa bertahan. Oke, itu mungkin kalau dari kita cuma mau lihat secara luar ya. Tetapi kalau seorang pria ya Tuhan percayakan untuk bekerja, Tuhan percayakan untuk kemudian providing ya, untuk menyediakan yang paling utama tentu saja spiritual food, tapi juga selain itu physical food. Maka saya kira selama harusnya punya apa ya, punya kekuatan masih, harusnya dia memakai hal itu ya. Karena namanya prinsip dari Tuhan itu kan berarti sudah mutlak gitu ya. Tentu saja ketika seandainya ada hal yang misalkan dia nggak bisa kerja lain sebagai macam karena keterbatasan fisik, maka itu bisa ada pengecualian ya. Tetapi kalau tanpa ada hal-hal itu, maka lalu kemudian tidak mengerjakan yang sesuai Tuhan mau, saya kira in the long run bisa saja akan ada masalah ya. Oh gitu ya. Ya. Oke. Ya. Ya saya sih maksudnya saya nggak setuju case per case dalam arti, maksudnya oke, ini case tertentu saya atur, siapa tahu ini bisa. Kalau seperti itu kan justru jadi kita nggak setia kepada firman ya. Jadi menurut saya sih tetap ultimately kita harus tunduk dulu kepada apa yang Tuhan mau ya. In the long run maksud saya itu misalkan contoh ya, seorang ayah mendidik anak, saya kira tetap ada beda dengan seorang ibu kalau dia spending time lebih banyak dengan anak gitu ya. Nah saya nggak tahu nanti misalkan anaknya seperti apa saya juga nggak tahu ya. Tapi kita mesti selalu berpegang ya, jangan juga lihat case per case dalam arti oh ini works kok, lalu kemudian saya coba aplikasikan dalam konteks saya juga ya. Nah saya kira jangan lihat case per case ya, tapi lihat prinsip yang Tuhan mau seperti apa sih ya. Ya tapi again kalau itu jalan baik, ya itu anugerah yang Tuhan kasih lah gitu ya. Bukan karena mereka yang hebat di dalam mengaturnya, di dalam
di dalam memanagenya, tapi semua itu anugerah Tuhan ya. Oke, ya kira-kira mungkin begitu sih. Ada lagi? Oh ya. 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 Ya, kalau yang pertama, ya pasti di dalam pembinaan anak itu tentu saja bukan cuman wanita gitu ya. Cuman maksudnya tadi saya mungkin yang ingin tekankan adalah oke, kita kan mau imaging Triune God ya. Nah, maka dalam hal kita mau imaging Triune God, peran sebagai seorang ibu itu sangat mulia karena dia menjadi seperti Roh Kudus yang membesarkan dan seterusnya, mendidik, nurturing dan sebagainya. Nah, pria di mana perannya? Oh, pria pasti dong perannya tetap ada ya. Dia yang akan memimpin. Dia yang misalkan ya secara konkret, dia yang mesti pimpin ibadah misalkan di rumah. Dia yang mesti pimpin untuk baca firman. Dia yang mesti pimpin untuk bagaimana anak bisa kenal Tuhan. Itu sudah pasti kan, bukan meniadakan itu gitu ya. Jadi pasti pria ada bagiannya. Tetapi sekarang kalau misalkan wanita juga mau kerja, ya kita maksudnya jangan lihat fenomena sih ya. Fenomena itu di belakangnya apa kan? Misalkan contoh, oke, mau kerja karena apa gitu ya? Mau kerja karena mungkin ada kebutuhan finansial. Oke, fine gitu ya. Tapi kebutuhan finansial itu kamu sudah gumulkan belum ya? Jangan-jangan kamu bergantung kepada kebutuhan finansial loh, bukan bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Ya kan? Tapi wanita bekerja, lah itu panggilan dia misalkan. Seorang dokter mesti bekerja. Ya ini konteks yang lain ya. Ya dia memang itu panggilan dia. Jadi dari awal kan sudah mesti saling menyesuaikan. Apa ini visi kita? Apa visi kita? Jadi jangan sampai kita mau menikah tapi kita tidak ada visi bersama kan ya. Visi yang kita sama-sama gumulkan di hadapan Tuhan, di mana pria mau jadi apa dan perempuan yang mendukung. Nah, terus kalau dua-dua bekerja, bagaimana dengan anak kan ya? Waktu apakah diserahkan kepada babysitter kah ataukah diserahkan kepada orang tua? Yaitu pergumulan yang lain ya. Tapi poinnya adalah mari kita coba go deeper lagi ya. Jangan cuma lihat fenomena tapi coba lihat motivasinya apa. Apakah kita sandar Tuhan atau tidak? Apakah kita memang mau menggenapi panggilan Tuhan atau sebenarnya ini cuma sekedar kenyamanan saja? Itu perlu lebih masuk lagi lebih dalam dari hal itu ya. Oke, kalau yang kedua tadi tentang apa, sorry? Kedewasaan rohani ya. Ya, tingkat seperti apa ya? Tentu saja tingkatnya adalah nggak ada tingkatannya gitu kan ya. Tingkatnya yang paling tinggi adalah ketika ya Tuhan memanggil kita dan menyempurnakan kita. Jadi tingkatan yang paling tinggi waktu Kristus yang menyempurnakan kita gitu ya. Tapi poinnya begini kan, kita itu dipercayakan perkara besar kalau kita setia kepada perkara kecil dulu ya. Nah jadi saya percaya pada prinsip ini. Maka kalau kita di dalam perkara kecil kita coba setia, misalkan di gereja atau dalam pekerjaan juga termasuk ya, bukan cuma di gereja.
maka itu sudah menjadi sign bahwa ya ini sudah menuju atau bertumbuh di dalam kedewasaan rohani gitu ya. Jadi tidak ada satu tingkatan yang mutlak, karena mutlaknya nanti kalau ketemu Kristus, tapi tingkatan yang maju terus gitu ya. Yang maju, yang ada bukti konkret di mana dia sudah terlibat, bukan yang sama sekali tidak ada tanggung jawab di dalam perkara kecil. Misalkan ambil contoh ya, saya pernah ditanya seorang ibu, lalu kemudian anaknya masih remaja, pacaran dengan satu pemuda yang bukan dari gereja, tetapi mau ke gereja juga. Lalu kemudian pemuda ini sudah menunjukkan suatu keseriusan begitu ya. Saya mau menikahi anak ibu. Wih, ini sudah serius sekali gitu kan. Wah, mungkin ibunya sudah senang juga. Wah, ini nggak ada loh ini pria yang berani seperti ini. Tapi saya lupa saya bilang atau cuma dalam hati ya. Tapi bagi saya adalah jangan cuma lihat luarnya begitu ya. Itu berani yang bagaimana ya. Tapi ada tidak bukti di mana dia sudah setia di dalam hal yang kecil, karena akan dipercayakan hal yang sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Tetapi tentu saja waktu sudah menikah pun di situ ada pertumbuhan yang lain lagi. Pasti nggak habis kan? Ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Jangan juga kita menjadi orang yang tunggu sampai sangat ideal baru kita mungkin menikah. Nah, ini idealnya siapa ini? Idealnya kita kah atau kita memang betul-betul bergumul di hadapan Tuhan? Jangan juga kita menjadi asal-asal saja karena pokoknya nanti Tuhan akan berkati. Juga jangan. Nah, ini hikmat sih di sini ya. Jadi nggak ada rumus lah. Ya mungkin begitu kira-kira. Oke, ada lagi mungkin yang ingin tanya? Ya, dia yang take over itu akan jadi, itu bisa saja dong ya. Misalkan contoh Paulus kan kasih konteks ya, di dalam 1 Korintus ada keluarga-keluarga yang dulunya mereka sama-sama pagan, lalu kemudian menikah. Salah satu lah ya, jadi Kristen, percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau seperti ini bagaimana? Misalkan andai kata yang jadi, berarti dia dong yang harusnya sudah punya pengetahuan, pengenalan akan firman, sudah disertai Tuhan, lebih memimpin keluarga dengan cara yang benar, kan begitu ya. Jadi saya kira kalau dalam konteks seperti itu bisa saja, tetapi memang itu akan menjadi salib yang tidak perlu sih ya. Ya maksudnya salib yang tidak perlu adalah ya ini kan nggak ideal, nggak sesuai yang Tuhan mau gitu. Jadi pasti akan banyak kesulitan. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan keadaan yang seandainya sudah urgent, sudah butuh memang arah yang benar begitu ya. Terus kemudian istri tidak mengambil keputusan, seandainya istrinya tahu apa yang benar, ya dia juga akan salah gitu. Jadi tentu saja yang penting setia kepada Tuhan begitu ya. Setia kepada Tuhan, mau kerjakan apa yang benar meskipun kondisinya memang ya kesulitan ya. Tapi tahu juga porsi saya, mungkin kalau tidak sampai sangat urgent mungkin saya mesti tarik diri. Dan di situ saya mesti doakan sekiranya pasangan saya, suami saya ini Tuhan boleh ubahkan. Nah, itu pergumulan yang lain lagi. Ya kira-kira seperti itu sih. Ya. Ada lagi mungkin? Ya. Aku mau tanya, ini ada sedikit isu medis sih tapi saya perhatikan beberapa pasien itu ada yang kalau kita lahir ya, maksudnya Pak, kita lahir dengan maksudnya Ya. lengkap seperti itu kan tidak masalah ya, kita kan antara laki-laki atau perempuan seperti itu. Nah saya nggak tahu sih ada nggak kasusnya gitu di KRI ya, tapi kalau ada kasus sampai ada kasus ini misal Pak, soalnya kapan lalu tuh ada pasien yang dia itu tahunya dia itu laki-laki karena memang kelihatan yang gender yang terlihat itu seperti laki-laki. Nah tapi ternyata setelah dia
Terus setelah menikah baru tahu terus gimana ya Pak? Ya, itu susah sekali ini memang konteksnya ya. Tapi kita prinsipnya begini, ketika ada seperti itu bukan gender ketiga ya, bukan kan ya, karena kita percaya cuma tetap ada dua. Tapi kenapa bisa ada begitu ya, itu karena memang kan dunia ini sudah dikutuk oleh karena dosa ya, sehingga ada saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ya. Ya, saya kira sulit ya untuk kita mau mengatakan seperti apa yang harusnya. Ini kan beda dengan yang tadi lesbian sama transgender itu beda ya. Ya, tapi begini saudara ya, pernikahan itu kan ini ya easier said than done sekali lagi. Tapi pernikahan itu kan bukan cuma sekedar hal seksualitas gitu ya. Jadi kalau misalkan ya mereka sudah menikah terus kemudian ketahuan, tapi dua orang ini menyadari bahwa mereka sudah janji di hadapan Tuhan. Sekali lagi ini cuma berandai-andai ya, tapi kira-kira ini mungkin hal yang lebih ideal gitu ya. Kalau sudah berjanji di hadapan Tuhan, harusnya bisa tetap jalan sih. Tapi ya tentu saja bisa ada kesulitan lain-lain sebagainya. Tapi poinnya adalah pernikahan kan bukan cuma sekedar seksualitas gitu ya. Pernikahan adalah tentang mewakili Kristus dan jemaat. Ya, jadi ya ini mungkin sangat extreme case, sangat sulit. Ya, tapi prinsipnya adalah pernikahan bukan cuma sekedar seksualitas gitu, tapi tentang mewakili Tuhan, mewakili Kristus dan jemaat. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin tanya? Oke, kalau sudah tidak ada, ya saya kira kita tutup sampai di sini. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mengajar kami untuk makin mengenal siapa Allah kami, dan kami boleh belajar untuk makin menyerupai Allah kami yang menyatakan diri di dalam Kristus. Baik kami sebagai pria maupun kami sebagai wanita. Kristus yang sebagai Tuan kami, maupun juga Kristus yang menangis, yang berseru agar supaya Yerusalem, Yerusalem, engkau boleh digabungkan, tapi engkau seperti anak ayam yang tidak mau kembali kepada induk ayam. Maka ini adalah tangisan dari Kristus, seperti cinta kasih dari seorang ibu. Maka ajarlah para wanita untuk hidup menjadi seperti Kristus, sehingga kami ya Tuhan boleh membangun keluarga yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang menjalankan kehendak Tuhan, dan kami percaya bahwa apapun yang kami kerjakan, sejauh itu sesuai dengan prinsip Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Kiranya Tuhan tolong kami untuk setia kepada firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami untuk boleh mengikuti apa yang menjadi rancangan kekal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.